Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Ibu Tupase Gunawan, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang benua Australia, mulai dari kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta keunggulan yang dimiliki oleh benua kanguru ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia. Secara astronomis, benua ini terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Luas Australia mencapai 7.682.300 km persegi atau hanya sekitar 5,2% wilayah daratan dunia, dengan batas-batas wilayah seperti berikut ini. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor atau Timor Leste dan Laut Arafuru di Indonesia. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasman. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang keempat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia hanya memiliki satu negara, yaitu negara Australia. Australia adalah benua yang paling datar di dunia nih teman-teman. Sebagian besar dari benua tersebut adalah plato rendah. Di benua ini juga terdapat dataran rendah pantai di sisi timur dan barat. Benua Australia terbagi menjadi 5 bentang alam yang utama, yaitu yang pertama, Plato Barat. Plato Barat merupakan kawasan yang sangat luas yang dulunya merupakan ketinggian tetapi kemudian aus dilanda erosi. Kawasan ini terdiri atas Plato Hamersley, Plato Kimberley, dan Plato Tanah Arnhem. Kawasan tersebut juga mencakup pegunungan-pegunungan yang sangat rendah seperti pegunungan McDonald's dan Musgrave, serta monolith atau batu besar yang disebut Uluru atau Ayers Rock. Sebagian besar Plato Barat merupakan gurun pasir dan banyak kawasan luas yang tidak bersungai. Beberapa dari sungai yang ada di kawasan ini adalah Sungai Ord, Gascoyne, dan Murchison, yang semuanya mengalir ke barat atau utara. Yang kedua adalah plato dataran rendah di kawasan tengah. Pada kawasan ini, kebanyakan sungai bersifat tidak tetap dan hanya mengalir kalau hujan. Sungai-sungai tersebut mengalir ke danau-danau besar di daerah pedalaman dan tidak pernah sampai ke laut. Yang ketiga adalah kawasan pegunungan timur. Kawasan ini dulu dikenal sebagai pegunungan pemisah, gunungan pemisah yang besar. Dataran tinggi tersebut berbentuk gunung-gunung tua yang terkena erosi atau terkikis selama jutaan tahun. Dataran tinggi tersebut berawal di dekat semenanjung Cape York dan membentang ke selatan ke arah Tasmania. Dataran tinggi timur mencakup pegunungan biru atau Blue Mountains yang terletak di sebelah barat Sydney dan pegunungan tertinggi di Australia, yakni pegunungan salju atau Snowy Mountains yang terletak di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Berikutnya adalah dataran rendah pantai barat. Dataran rendah ini merupakan akibat adanya pergeseran atau persesaran di sepanjang pantai barat benua Australia. Dalam proses ini, suatu patahan pantai yang sempit telah tertekan ke arah bawah, sehingga membentuk sebuah dataran pantai. Berikutnya adalah dataran rendah pantai timur. Persesaran atau pergerakan permukaan bumi juga telah terjadi di sepanjang pantai timur yang membentuk dataran tinggi timur, sehingga menimbulkan kawasan dataran rendah, pantai yang sempit. Jalur pantai yang sempit itu terdiri atas lembah-lembah sungai dan bukit-bukit. Di sini dijumpai beberapa sungai pendek dengan sungai yang alirannya baik,
seperti Sungai Burdekin, Sungai Fitzroy, dan Hunter. Sungai-sungai ini penting bagi pertanian dan bagi penduduk yang menggunakan sungai tersebut. Keadaan sosial di benua Australia adalah sebagai berikut. Kepadatan penduduk benua Australia paling rendah atau jarang dibandingkan benua lainnya, yaitu 2 orang per kilometer persegi. Mayoritas penduduk benua Australia dari negara Inggris. Mayoritas penduduk benua Australia atau sekitar 85% tinggal di pelabuhan atau tepi pantai. Australia sebagai tujuan imigran atau pendatang dari Asia dan Afrika. Penduduk Australia memiliki budaya yang beragam. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin dengan senjata tradisional mereka adalah bumerang. Australia termasuk salah satu yang tergabung dalam negara persemakmuran Inggris dan menganut sistem ekonomi pasar dengan PDB per kapita yang paling tinggi dan memiliki angka kemiskinan paling rendah. Satuan mata uang negara Australia adalah dolar Australia. Perekonomian Australia mengandalkan berbagai bidang. Sebagai salah satu negara maju di dunia, kegiatan ekonomi Australia mengandalkan bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang pertambangan. Bidang pertambangan termasuk salah satu kegiatan perekonomian terbesar di negara Australia. Pertambangan yang ada di negara Australia mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pertambangan gas alam. Yang kedua, pertambangan emas. Dan yang ketiga, pertambangan biji besi serta pertambangan batu bara. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, negara ini paling banyak menghasilkan gandum. Keberhasilan Australia dalam bidang pertanian menempatkannya sebagai salah satu negara pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi. Yang ketiga adalah bidang peternakan. Bidang peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi negara Australia. Bidang peternakan yang terdapat di negara tersebut antara lain: yang pertama adalah peternakan ayam, kedua peternakan sapi, dan peternakan domba. Yang berikutnya adalah bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang bermutu tinggi merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan dan inovasi ekonomi di Australia. Dalam Health Red Lines, Australia masuk dalam peringkat ke-9 dari 69 negara-negara yang ada di dunia. Hal itu dibuktikan melalui survei Economist Intelligence Unit pada tahun 2007. Faktor-faktor lain yang banyak menguntungkan negara Australia antara lain yang pertama adalah jasa keuangan, yang kedua jasa hukum, dan yang ketiga manajemen yang canggih. Berikut ini adalah 10 keunggulan benua Australia. Yang pertama, jumlah tertinggi ketiga pelajar internasional. Negara Australia menjadi negara yang favorit untuk dijadikan tujuan oleh para pelajar internasional dari berbagai negara. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Australia sebagai negara ketiga yang terbanyak menampung pelajar internasional setelah negara Inggris dan Amerika. Yang kedua, memiliki 7 dari 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Australia memiliki 7 perguruan tinggi berkualitas top university dari 100 terbaik perguruan tinggi yang ada di dunia. Inilah mengapa banyak pelajar yang memilih melanjutkan studinya ke Australia.
Yang ketiga, meraih peringkat 12 sistem pendidikan tinggi nasional. Tidak hanya secara kuantitas yang fantastis, Australia memiliki lembaga pendidikan yang terjamin sistemnya. Yang keempat, memiliki 5 kota terbaik dari 30 kota terbaik di dunia. Prestasi ini didasarkan pada keterjangkauan biaya hidup yang diperoleh di negara Australia, kualitas hidup yang baik, serta aktivitas yang mendukung produktivitas kerja yang ada di negara tersebut. Yang kelima, beasiswa per tahun $200 juta. Yang keenam, menghasilkan 15 pemenang Nobel. Yang ketujuh, merupakan lumbung penelitian. Yang kedelapan, dijuluki negeri domba. 9, rumah opera Sydney. Dan yang ke-10, memiliki benua khusus 160.000 narapidana. Baiklah, itu dia penjelasan mengenai benua Australia. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.